Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Babu sholati. Babu sholati utawi iki bab nerangake salat. Ya utawi salat syar'an ing dalem makna syara'e, aqwalun iku pira-pira ucapan, wa af'alun lan pira-pira penggawean, mahsusatun kang den tertentokake, muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir, muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan taslim. Salat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri ditutup dengan salam. Wasumiyat lan den arani bidalika kelawan mengkono-mengkono aqwalun wa af'alun ila akhiri listimaliha krana mengkone salat ala sholati ing atase lafal salat lughatan ing dalem makna lughat. Wa hiya utawi as-sholatu lughatan iku ad-du'a'u doa. Dan sholat itu secara bahasa itu bermakna doa. Makanya ada kalanya orang itu sudah berdoa belum, nah itu maksudnya sholat. Di beberapa perkataan orang lah. Wal mafrudatu utawi salat kang den perdoake al ainiyatu kang bangsa ainiyah, berdoain khamsun iku 5 fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi maklumatin kang kinaweruan utawa maklum minad dini saking agama bidorurati kelawan bangsa doruri. Jadi ada dua, ada doruri, ada nadori. Sifat hukum doruri itu hukum yang sudah sangat maklum, seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu sifatnya doruri. Tanpa dipikir itu sudah sangat maklum, sudah tahu semuanya, baik orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah lama itu tahu semuanya bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu doruri, ilmu yang tidak butuh diangan-angan, syariat yang tidak butuh diangan-angan masalah kewajibannya. Dan yang kedua ada yang nadori. Nadori itu, nadorun itu dari asal kata nadorun, itu berarti angan-angan, berpikir. Jadi beberapa hukum syar'i itu membutuhkan analisa, itu nadori. Dan yang jenis nadori ini tidak sampai yakfuru jahiduha karena nadori. Kalau yang doruri karena sudah makluman itu fayakfuru mongko kafir sapa jahiduha wong kang ngangasi salat. Ngangasi salat itu menganggap sholat tidak wajib.
menganggap sesuatu yang wajib setara doruri tidak wajib itu yakfuru, menjadi kafir. Ya misalnya kalau urusannya hanya apa itu? Kalau urusannya malas atau lainnya, tapi tetap menganggap sholat itu wajib, itu tidak menjadi kafir. Tapi kalau menganggap sholat tidak wajib, sholat 5 waktu maksudnya, itu bisa menjadi kafir. Walam tajtami olan ora kumpul apa hadihil khamsu ikilah 5 waktu li ghairi nabiyina kedue liyane nabi kita maring liyane nabi kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lan den fardhuake apa salat Lailatul Isra ing dalem wengine Isra dan nubuwat ing dalem sawise kenabian bi isyrin kelawan 10 bi isyri sinina kelawan 10 pira-pira taun wasala sata asyurin lan 3 wulan Lailata sab'in ing dalem wengine 7 wa isyrina lan 20 min Rajabah saking wulan Rajab. Dan sholat itu pertama kali disyariatkan itu malam Isra Mi'raj tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian tambah 3 bulan. Dan ditetapkan di malam 27 Rajab. Jadi lengkapnya itu 27 Rajab 10 tahun kenabian dan 3 bulan, lebih 3 bulan. Walam tajib lan ora wajib apa subuhu yaumi tilka lailati subuhe salat subuhe dinane mengkono-mengkono bengi li adamil ilmi krana oranane ilmu bikai fiyatiha kelawan tata carane salat. Dan karena subuh itu baru sampai Rasul dari Isra Mi'raj, maka subuhnya itu belum diwajibkan. Subuhnya belum diwajibkan karena li adamil ilmi bi kaifiyatiha, belum ada, belum diketahui tata cara sholat yang sesuai. Innama tajibu angin pestrine wajib apa al maktubatu sholat maktubah ay as-sholawatul khamsu tegese sholat al khamsu kang 5 diwajibake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf ay balighin tegese baleh akilin tur duweni akal dakarin lanang kang lanang ala kulli muslimin mukallafin dakarin kang lanang awwerihi utawa liyane dakar. Maksudnya liyane dakar itu ya mungkin ya unsa dan khunsa, bukan kaum pelangi ya, maksudnya kaum pelangi yang dibuat-buat. Ini yang memang khilqah tahirin kang suci. Ya fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir asli yen kang bangsa asli kafir sejak lahir wasobiyen lan bocah cilik wa majnunin lan wong kang edan wa muhma alaihi lan wong kang ayan wasakrona lan wong kang mendem bila ta'atin kelawan tanpa pepeko ora disengaja. Rawajib li adami taklifihim krana ora anane mukallafe mengkono-mengkono kafir sobi majnun dan seterusnya. Wala ala haidin lan ora ing atase wong wedok kang haid. Sebenarnya
misalnya nggak dikasih wong wedok ya nggak apa-apa, langsung haid orang yang haid, karena yang haid itu pasti perempuan gitu. Wala ala haidin lan ora diwajibake ing atase wong kang haid wa nufasa lan pira-pira wadon kang nifas li adami sihhatiha krana ora anane sihate haid nufasa minhuma li adami sihhatiha krana ora anane sae salat minhuma sangking haid nufasa wala qada alan ora ana jinise qada iku maujud alaihima ing atase haid nufasa. Bal tajibu balik wajib apa salat ala murtadin ing atase wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang sengaja bisa karen kelawan mendem. Sholat maktubah itu diwajibkan bagi setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah balik, berakal, baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga suci. Suci ini bukan masuk mukallaf ya, tapi sifat yang lain. Karena sholat itu tidak wajib, karena sholat itu wajib bagi mukallaf, maka selain mukallaf tidak wajib. Oke, kita sudah masuk pembahasan dari fikihnya. Kita sudah masuk pembahasan dari fikihnya. Ini pertama bab sholat. Kita langsung ke pembahasan yang mungkin sebagian kita banyak bertanya-tanya. Kita fokus ke innama tajibul maktubah ay as-shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin dakarin au ghairihi. Kewajiban sholat itu wajib bagi mukallaf, yaitu balik akil. Itu sesuai dengan hadis rufi al-qalamu ang salasatin anin naimi hatta yastaiqadha wa anis sabiyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Jadi tidak dianggap dosa atau tidak diberi kewajiban. Rafi al-qalamu itu tidak diberi kewajiban, yaitu satu, anin naimi hatta yastaiqadha, orang yang tidur sehingga bangun. Ya, kalau tidur terus ya kewajibannya hilang terus. Yang kedua, sobi hatta yahtalima, anak kecil sehingga keluar mani, apa itu namanya, balik lah. Yang terakhir wanil majruni hatta yaqila. Jadi ini sudah mewakili balik itu wanis sobi hatta yahtalima, akil yaitu naim hatta yastaiqadha, dan juga wanil majnuni hatta yaqila. Itu dalil tentang kenapa kewajiban sholat itu bagi balik dan akil. Hadis. Untuk Al-Qur'annya ada di surat Al-Maidah ayat 6, wa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ila akhirih al-ayah. Ini menerangkan tentang bersuci. Oke, selanjutnya kita ke fala tajibu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnunin ila akhirih. Oke.
ketika sholat itu kewajibannya bagi balik dan akil, maka yang belum balik dan akil belum kewajiban sholat. Rufi al-qalamu tadi. Kemudian wala ala haidin wa nufasa ali adami sihhatiha minhuma. Sholat itu tidak sah dilaksanakan oleh orang yang haid dan nifas. Tidak sah. Coba kita lihat hadisnya. Qurannya dulu, ayasalunaka anil mahid qul huwa adang fa'tazilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Itu Qurannya. Terus hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa nadhuru fayamuruna bi qada'is shaumi wala ya'muruna bi qada'is shalat. Dari Sayyidah Aisyah, kami haid, saya maksudnya, pada saat Rasulullah masih hidup. Kemudian kami bersuci, mandi. Rasul Fayak muruna, Rasul memerintahkan kami untuk biqadha isaum, mengqadha puasa. Akan tetapi wala ya'muruna biqadha is-shalat, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ada lagi, ini malah lebih spesifik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binta Abi Hubesh, ida akbalat al haidah pada as-salat wa ida fadai as-salat wa ida barat fahtasili wasolli. Ketika datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika haid sudah selesai, maka mandilah dan sholatlah. Ini malah lebih spesifik dari yang hadis Aisyah tadi. Spesifik dalam hal jangan sholat ketika haid. Dan masih banyak hadis yang lain, bisa dilihat di layar. Ini sebagian ya, sebagian. Kalau ditampilkan semuanya nanti ya penuh. Ini sebagian yang oke. Jadi pertanyaannya gini. Sholat itu kan wajib bagi baligh dan akil. Tapi bagi wanita yang haid itu tidak boleh sholat. Sholatnya tidak sah, artinya tidak boleh sholat. Jadi ada pertentangan antara kewajiban dan larangan di dalam kasus antara kewajiban sholat dan tidak boleh sholat karena adanya haid. Maka ulama memberi catatan ini dengan membuat kaidah, dan kaidah ini sebenarnya bisa diterapkan di beberapa banyak kasus syar'i. Kaidahnya idza ta'aradul muqtada wal mane' kudimal mane'. Saya ulang, idza ta'aradul muqtada wal mane' kudimal mane'.
ketika bertentangan antara perintah al-muqtado dan manek larangan kudimal manek, maka yang didahulukan adalah yang manek. Ketika adanya perintah sholat sudah jelas, perintah sholat sudah jelas, makanya tidak saya bahas. Ketika ada perintah sholat muqtado dan di sisi lain ada manek khed, maka kudimal manek, yang didahulukan adalah maneknya, yaitu khed. Maka orang yang khed tidak sah sholat, tidak sah sholatnya. Nah, ini cara mengompromikan antara perintah dan manek ataupun larangan. Jadi ulama itu membuat garis-garis tertentu dari penelitian hadis, Quran, hadis dan lain sebagainya untuk menjawab beberapa hukum yang mungkin tidak tercover oleh Al-Quran dan hadis secara gamblang, atau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang membutuhkan penalaran yang dari sisi lain. Makanya di dalam kasus orang puasa, dalam kasus orang puasa kan juga ketika puasa itu wajib dan di sisi lain wanita tersebut sedang nifas atau haid, maka kudimal manek. Bukan puasanya tidak menjadi wajib, enggak, tapi didahulukan larangan melakukan puasa. Tuh, itu cara menerapkan kaidah. Jadi ada hukum dulu dari panduan Quran, hadis, baru turun kaidah. Masa baru turun kaidah itu ulama terus membuat kaidah atau batasan tertentu untuk hukum biar lebih mudah diterapkan. Untuk pembahasan kedua, kita akan bahas ala kulli muslimin mukallafin. Sebenarnya ini masalah saya sendiri. Saya itu penasaran, mukallaf itu kata dari mana? Mukallaf itu kata dari mana? Mukallaf itu adalah, kalau dalam babakan fikih adalah balihin akilin dan seterusnya. Dan kata mukallaf itu adalah serapan dari ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Serapan dari situ disuguhkan ada yukallifu, kallafa yukallifu taklifan. Maka orang yang dianggap mampu itu dianggap taklif atau mukallaf. Nah, setelah ulama mengumpulkan beberapa Al-Quran, hadis tentang kewajiban itu, ternyata mengerucutnya itu pada hadis tadi. Rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqadha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Itu mengerucutnya ke situ. Lah, maka orang yang disebut sesuai hadis itu lalu diistilahkan ulama dengan mukallaf, karena terinspirasi tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dan ini sebenarnya sudah digunakan awal-awal Islam, maksudnya sudah ada sejak tahun kedua, ketiga sampai keempat Hijriah, abad kedua dan keempat Hijriah sudah ada. Ini bukan langsung Rasulullah pernah berkata sholat itu wajib bagi orang mukallaf, ndak. Tapi mukallaf itu digunakan ulama sebagai istilah untuk menyebut orang yang berkewajiban sesuatu, itu mukallaf. Dan mukallaf di dalam sholat adalah akil baligh. Itu urutnya seperti itu. Imam Syafi'i dalam pembahasan mukallaf ini sedikit memberi gambaran, yaitu di dalam kitab Ar-Risalah, falamma kanal aqlu al mu'arraf faradallahu dunahu lam yakun ahadun yasa'ahu tarkal fardi wa huwa ya'qiluhu illa bi ma'rifatin talzamuhu au ghaflatin udrin. Ketika akal, akal ini sama ya, ketika akal berarti berakal. Ketika akal merupakan sarana yang dengannya seorang mengetahui kewajiban dari Allah, maka tidak seorang pun yang diperkenankan meninggalkan kewajiban selama dia berakal. Ini mengarah ke kenapa orang yang berakal itu mukallaf, kecuali adanya kewajiban yang lebih besar yang harus dilakukannya atau karena ketidaktahuan yang dibenarkan atau udzur. Oke, itu masih agak eksplisit bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain mungkin sudah jelas. Kalau sudah berakal ya wajib. Ini tidak memasukkan baligh di keterangan ini, tapi lebih mendetailkan penjelasan tentang kenapa berakal nanti ke arah mukallaf. Ini ada yang lebih spesifik tentang mukallaf atau taklif. Itu dari kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali. Amma taklifu fala budda fihi minal aqli wal fahmi lil khitabi walidalika lam yukallaful majanin walal atfal. Satu untuk semua, ini dalil satu untuk semua. Adapun taklif atau orangnya nanti disebut mukallaf, maka syaratnya harus adanya akal dan pemahaman terhadap seruan atau khitab. Khitab itu seruan. Saya ulangi, adapun taklif, maka syaratnya harus adanya akal dan pemahaman terhadap khitab atau seruan hukum. Oleh karena itu, orang gila dan anak-anak tidak dibebani taklif. Sudah mengarah ya. Oke, gini. Hadisnya, ini sebelum ada istilah taklif atau mukallaf. Hadisnya itu rufi al-qalamu an salasah. Rufi al-qalamu an salasah anin naim hatta yastai qadha. Oke, dan seterusnya.
dari hadis ini dan beberapa hadis lainnya dan beberapa keterangan Quran, ulama merumuskan bahwa itu diistilahkan sebagai taklif, diistilahkan sebagai taklif ataupun mukallaf. Lah, Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menggambarkan bahwa taklif atau mukallaf itu berfokus kepada akal. Kalau nggak berakal ya berarti nggak taklif. Kalau kita gambar-gambaran sedikit, ini sebenarnya ya bagi saya yang kurang mampu memahami, ini kurang jelas dari Ar-Risalah itu. Tapi ketika kita membaca Al-Mustasfanya Al-Ghazali, itu lebih jelas. Lebih jelas gambarannya. Ammat taklif fala budda fihi minal aqli wal fahmi lil khitab. Yang dinamakan mukallaf itu ya harus berakal dan faham pada seruan agama, seruan hukum, baik itu perintah ataupun larangan. Dan oleh karena itu, orang gila dan anak-anak itu tidak disebut taklif. Nah, ini baru paham. Kenapa Imam Syafi'i tidak menyebut balek? Kenapa Imam Ghazali tidak menyebut balek? Karena akal yang sempurna itu ukurannya adalah balek. Maksudnya orang yang berakal dianggap sempurna, bisa berpikir dengan mandiri, itu standarnya adalah balek. Maka di dalam Ar-Risalah cukup diterangkan al-aqlu, akal. Dan di dalam Al-Mustasfa lebih diperjelas walidzalika lam yukallif al-majanin walal atfal. Lebih diperjelas itu. Maka dengan akal yang sempurna untuk memahami hukum, maka orang-orang gila dan anak-anak kecil itu tidak dibebani kewajiban, tidak disebut taklif. Makanya di dalam fikih yang dinamakan mukallaf adalah akil balik. Ya tentu saja ini mukallaf dalam arti sebenarnya untuk Islam itu syarat jenis lain, bukan syarat dari sisi yang ini. Untuk yang tohir tadi, kewajiban sholat harus tohir. Nufasa haid kan tidak tohir, maka tidak kewajiban sholat. Seperti kaidah tadi, idza tarodol muqtadol mane kudimal mane. Jadi seperti itulah ulama menjelaskan hukum itu dari beberapa sisi penelitian yang luar biasa. Kita ngikut dan kritik, senengnya ngikut dan kritik. Berarti ya mungkin ya tembung mukallaf ya berarti bid'ah mungkin ya kalau bid'ah iya, kata mukallaf memang bid'ah. Walau karena serapannya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi kan secara langsung Nabi tidak pernah menyebut sholat itu wajib bagi orang mukallaf, tidak pernah nyebut, hanya memberi gambaran-gambaran. Oke, itu dulu. Insya Allah nanti memang kalau saya mampu akan coba saya tampilkan Quran hadis pertimbangan terutama di dalam madhab Syafi'iyah kalau saya mampu loh ya. Dan nanti juga kita paskan dengan kaidah yang ada tentang hukum-hukum
Jadi tidak perlu bertanya fala tajibu ala kafirin aslin wasobiin wa majunin wa mumalah, tidak perlu. Karena ketika kewajiban itu syarat, ketika kewajiban itu bagi baligh akil, Islam baligh akil dan seterusnya, maka yang selain itu ya tidak wajib. Gitu aja. Gitu dulu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.